Jangan beli laptop kerja apapun sebelum lihat laptop ini. Dan ini dia Toshiba Dynabook U63. Di tahun 2025 ini mungkin kamu jarang banget dengar nama Toshiba di dunia laptop ya. Tapi buat yang pernah pakai laptop zaman 2010-an pasti tahu gimana terkenalnya brand ini. Faktanya sejak tahun 2018 divisi laptop Toshiba udah resmi dibeli oleh SAP dan di rebranding jadi Dynabook. Nah, Dynabook U63 ini adalah salah satu produk mereka yang dulu dirancang untuk pasar profesional dan korporat. Di masanya, sekitar tahun 2019, Dynabook U63 termasuk ultrabook yang premium. Desainnya ringan banget, kuat, dan punya fitur keamanan yang lengkap. Cocok buat orang kantoran, dosen, sampai staf pemerintahan. Sekarang di tahun 2025, walaupun bukan barang baru, U63 ini masih sering diburu di pasar laptop bekas. Alasannya, kualitas buitnya yang awet, performa masih cukup, dan harga jualnya lebih terjangkau dibanding dulu. Harganya sekarang bahkan ada yang jual di bawah 2 juta guys. Kalau kalian penasaran, yuk kita bahas lebih dalam apa saja yang ditawarkan laptop ini dan gimana performanya di tahun 2025. Ngomongin desain, Dynabook U63 ini masih terlihat oke di tahun 2025. Desainnya punya karakter yang kuat banget. Secara visual, laptop ini tuh simple, cenderung konservatif, dan sangat khas laptop bisnis. Warna hitam dop dengan tekstur halus di permukaan bikin tampilannya elegan meskipun tidak mencolok. Yang paling terasa adalah materialnya. Laptop ini pakai bodi dari magnesium alloy, bukan plastik. Itu bikin feel-nya solid, premium, dan yang paling penting ringan tapi tahan banting. Bobotnya cuma sekitar 1,2 kg dengan ketebalan kurang dari 2 cm. Pas banget buat kamu yang sering kerja mobile, naik transportasi umum, dan pindah-pindah tempat. Untuk layar bezelnya memang agak tebal ya dibanding standar tahun 2025 yang makin tipis-tipis. Tapi secara keseluruhan, desainnya tetap ergonomis dan profesional. Intinya tuh dari segi desain, Dynabook U63 ini nggak malu-maluin kalau dipakai. Dan kalau kamu butuh laptop yang ringan, tangguh, dan tampil profesional, laptop ini cocok buat kamu. Kalau ngomongin soal layar, Dynabook U63 hadir dengan panel 13,3 inch Full HD. Resolusinya 1920x1080. Ukurannya pas banget untuk produktivitas tanpa bikin laptop jadi besar atau berat. Panel yang digunakan sudah IPS, jadi sudut pandangnya luas. Kamu masih bisa lihat layar dengan jelas dari samping tanpa perubahan warna yang signifikan. Ini penting banget ya buat kerja bareng atau presentasi kecil-kecilan. Brightness-nya ada di kisaran 250-300 nits. Jadi masih nyaman dipakai di dalam ruangan, tapi di luar ruangan, apalagi di bawah cahaya matahari langsung, layarnya bisa terasa agak redup. Kalau kamu termasuk orang yang banyak ngetik, entah itu nulis laporan, coding, atau nugas, keyboard di laptop ini tuh bisa dibilang jadi salah satu nilai jual utamanya. Layoutnya rapi, tombol-tombolnya berukuran pas, dan jarak antar tombol cukup lega. Typing experience-nya enak banget, khas laptop bisnis Jepang yang fokus pada ergonomi. Triple key-nya cukup dalam, jadi setiap tekanan terasa jelas dan taktil. Buat sebagian orang, ini bahkan terasa lebih nyaman dibanding keyboard tipis di ultrabook modern zaman sekarang. Ada juga backlight di beberapa varian, walaupun intensitasnya terbatas, tapi untuk ngetik di ruangan minim cahaya tetap sangat membantu. Secara keseluruhan, keyboard Dynabook U63 ini nyaman banget buat dipakai lama. Bahkan di tahun 2025 masih terasa solid dan nyaman untuk pengguna produktif. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi dan performa. Di tahun 2025 ini, seberapa kuat sih laptop ini buat aktivitas sehari-hari? Dynabook U63 rata-rata dibekali dengan prosesor Core i5 generasi ke-7, RAM-nya 8GB DDR4 dan bisa di-upgrade, penyimpanan SSD 256GB atau 512GB, grafisnya Intel UHD Graphic 620, dan sistem operasinya biasanya Windows 10 atau bisa di-upgrade ke Windows 11 guys. Kalau buat aktivitas kayak ngetik, browsing, kerja pakai Google Doc atau Microsoft Office, semuanya masih berjalan mulus. Booting juga cepat karena udah pakai SSD. Tapi perlu dicatat, laptop ini bukan untuk editing berat atau main game 3D modern ya. GPU-nya cuma integrated.
Jadi paling mentok buat editing ringan, desain sederhana, atau nonton video Full HD. RAM-nya 8GB memang masih cukup di tahun 2025. Tapi kalau kamu sering buka banyak tab atau multitasking berat, upgrade ke 16GB sangat disarankan dan untungnya masih bisa. Secara keseluruhan, performa di Nabuk U63 ini masih cukup kompeten di tahun 2025. Untuk kebutuhan kerja kantoran, sekolah, atau aktivitas digital sehari-hari ini tuh masih oke banget. Di Nabuk U63 menawarkan paket pot yang lengkap dan praktis, cocok untuk kebutuhan kerja profesional di tahun 2025. Di bagian kirinya kamu akan menemukan satu pot USB 3.0 tipe A dan jack audio 3.5. Dan di sisi kanan tersedia dua pot USB Type-C yang berfungsi untuk transfer data dan sebagai display output lewat mode DisplayPort. Ada pot HDMI dan ada slot SD card. Nah, sekarang kita bahas soal baterai dan daya tahan di Nabuk U63. Ini penting banget terutama di era kerja remote dan mobile tinggi seperti sekarang. Di Nabuk U63 dibekali baterai dengan kapasitas sekitar 6000 mAh. Di tahun 2025, kapasitas ini masih tergolong standar untuk laptop kelas bisnis 13 in. Dalam pemakaian sehari-hari seperti ngetik dokumen, browsing, atau streaming video, baterainya bisa bertahan sekitar 7 hingga 9 jam. Cukup memadai untuk kegiatan ringan sehari-hari tanpa harus sering ngecas. Tapi kalau kamu pakai untuk tugas lebih berat seperti multitasking banyak aplikasi atau video conference, daya tahan baterai ini akan turun menjadi sekitar 4-5 jam saja. Sekarang kita lihat dari sisi audio dan kamera. Kualitas suara cukup jernih untuk panggilan video dan mendengarkan musik santai, tapi tidak punya bass yang dalam atau stereo yang luas. Untuk webcam, di Nabuk U63 dilengkapi kamera HD 720p. Di tahun 2025 masih cukup untuk video call casual. Gambar masih lumayan tajam dan jelas, apalagi di kondisi pencahayaan yang terang. Jadi, setelah kita ulas dari berbagai sisi, bagaimana kesimpulan kita tentang Toshiba di Nabuk U63 di tahun 2025? Di Nabuk U63 masih menjadi pilihan yang solid untuk kamu yang butuh laptop bisnis dengan desain klasik, keyboard nyaman, dan port lengkap. Performa prosesor Intel generasi ke-7 dengan RAM 8GB masih cukup memadai untuk tugas-tugas kantor, kuliah, dan penggunaan sehari-hari yang tidak terlalu berat. Baterainya juga cukup tahan lama untuk pemakaian normal, sekitar 7 hingga 9 jam, dan konektivitas lengkap termasuk port HDMI dan lainnya menjadi nilai plus di era laptop yang semakin tipis dan minimalis. Tapi, jika kamu mencari laptop untuk gaming, editing video berat, atau performa tinggi, di Nabuk U63 sudah mulai ketinggalan zaman ya di tahun 2025. Kamera dan audio juga standar, cocok untuk komunikasi dasar, tapi kurang optimal untuk produksi konten. Kalau kamu sedang mempertimbangkan laptop bekas yang bisa diandalkan untuk pekerjaan ringan hingga menengah, Toshiba di Nabuk U63 layak masuk daftar. Jadi, untuk pengguna yang butuh laptop bisnis yang tahan banting dengan port lengkap dan keyboard nyaman, di Nabuk U63 masih relevan dan layak dipakai di tahun 2025. Oke, itu dia ulasan Toshiba di Nabuk U63 versi 2025. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam produktif.